harapkan semua pada masih semangat belajar daringnya, dan bagi anak-anak yang bukan muslim masih tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Oke anak-anak MEM, adapun hari ini MEM akan menjelaskan materi kita yang sudah lewat, yaitu tentang reported speech. Reported speech ini terdiri dari dua macam, yaitu direct speech dan indirect speech. Direct speech yaitu kalimat langsung yang diucapkan oleh si pembicara. Kalau dia indirect speech yaitu kalimat tidak langsung, yaitu kalimat mengulang apa yang diucapkan oleh si pembicara. Di dalam reported speech ini MEM akan menjelaskan materi yang tentang direct speech dan indirect speech dalam kalimat perintah. Karena kita ada terdiri dari tiga cara, yaitu ada kalimat perintah, kalimat memberitahukan, dan perubahan tenses. Yang pertama MEM akan menjelaskan reported speech dalam kalimat perintah. Lihat contohnya. Di sini kalimat perintah. He says go away. Dia berkata pergilah. Kemudian diulang oleh indirect. He told us to go away. Dia berkata kepada kita untuk pergi. Di dalam kalimat ini ada perubahan kalimat ya, yaitu go away. Kalau dia ke indirectnya menjadi to go. Letakkan itu sebelum kata kerja. Pergilah. Dia berkata kepada kita untuk pergi. Ini di dalam kalimat perintah, kalimat positifnya. Kemudian di dalam kalimat negatifnya, yaitu Father says, don't smoke here. Ayah berkata jangan merokok di sini. Kemudian diulang di indirectnya. Father says not to be smoke here. Ayah berkata kepada kita untuk jangan merokok di sini. Jadi di dalam kalimat ini ada juga perubahan katanya. Kalau dia di indirectnya don't, berarti ke indirectnya berubah menjadi not to be. Don't berubah menjadi not to be. Ayah berkata jangan merokok. Ayah berkata untuk tidak merokok. Ini di dalam kalimat perintah. Kemudian kita masuk di kalimat memberitahukan. Kalimat memberitahukan. Contohnya lihat. He says I'm sad. Dia berkata saya sedih. Kemudian diulang oleh indirectnya. He says that she is sad. Dia berkata bahwa dia sedih. Diulang ya. He says. Kemudian indirectnya katakan that. Berarti dia berkata bahwa dia sedih. Inilah dia contoh memberitahukan. Kemudian kita masuk ke reported speech, perubahan tenses. Perubahan tenses dia seperti present tense ini ya. Present tense berubah menjadi past tense. Present tense berubah menjadi past tense. Present tense berubah menjadi past tense. Contohnya, he told me I go to school every day. Dia berkata saya pergi ke sekolah setiap hari. Ini sudah jelas ya present tense ya. Ini subjek, verb 1, kemudian ini objek. Kemudian ke kalimat past tense dia berubah. Dia berubahnya di to be-nya karena sudah jelas past tense menceritakan kejadian yang sudah lewat. He told me that he went to school every day. Dia berkata kepadaku bahwa dia pergi ke sekolah setiap hari. Ya, ini subjeknya, verb 2, dan objek. Sudah jelas ya. Di dalam kalimat past tense kata kerjanya, kalimat positifnya kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Nah, dia berkata kepadaku, aku pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian diulang, dia berkata kepadaku bahwa dia pergi ke sekolah setiap hari. Ini perubahan tensesnya ya nak, present tense ke past tense. Kemudian perubahan tensesnya present continuous berubah menjadi past continuous. Ya, kejadian sedang berlangsung dan kejadian yang sedang berlangsung yang sudah lewat. Contohnya, he told me I and my friends are reading a book story in library. Dia berkata kepadaku, aku dan temanku sedang membaca buku cerita di
perpustakaan. Aku dan temanku sedang membaca buku cerita di perpustakaan. Kemudian diulang oleh liriknya ke past continuous. Itu he told me that I and my friends were reading a book story in library. Dia berkata kepadaku bahwa aku dan temanku sedang membaca buku cerita di perpustakaan. Ya, sudah jelas ya nak. Kalau dia present continuous, kita menggunakan to be-nya is and are. Kalau dia past continuous, to be-nya menjadi were dan was. Ingat dulu ya. Jadi past continuous to be-nya menjadi were. Oke? Inilah contoh dari perubahan tenses. Ada lagi banyak dia nak perubahan tensesnya. Bisa dia present perfect ke past perfect. Oke, lihat contohnya yang sudah dikasih di catatannya, dilihat baik-baik. Oke, sampai sinilah penjelasannya tentang reported speech. Dan bagi anak-anak yang belum paham atau tidak ngerti, boleh japri lem secara pribadi. Oke anak-anak men, terima kasih dan selamat mengerjakan, selamat mendengarkan dan tetap semangat. Good morning. Thank you.